Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Operator Komputer. Dalam video kali ini, kita akan berbagi mengenai referensi belajar, soal dan pembahasan penilaian akhir tahun atau PAT, atau biasa disebut ujian kenaikan kelas atau UKK, untuk kelas 8 semester genap. Di sini yang akan dibahas adalah mengenai materi pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan disimak dengan baik, semoga dapat bermanfaat. Nomor 1. Bacalah paragraf-paragraf berikut dengan cermat. Untuk soalnya, paragraf yang termasuk teks ulasan adalah paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, atau paragraf 4. Dan untuk jawabannya adalah C. Paragraf 3. Ada yang menarik dari film ini, penuh dengan momen menyentuh dengan chemistry kuat antar para pemainnya, dan lain sebagainya. Nomor 2. Bacalah teks ulasan berikut ini dengan cermat untuk menjawab soal nomor 2, 3, dan 4. Untuk soalnya, nomor 2, objek dalam teks ulasan di atas adalah A. Teks ulasan film berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. B. Teks ulasan film berisi kesimpulan isi film disertai keunggulan dan kelemahan film. C. Teks ulasan film berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film berupa buku non-fiksi dilengkapi dengan alasan pendukung. D. Teks ulasan film berisi gambaran umum mengenai tokoh-tokoh pemeran disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan proses penciptaan karya sastra. Dan untuk jawabannya adalah A. Teks ulasan film berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. Nomor 3. Kalimat yang menyatakan kekurangan karya berdasarkan kutipan teks ulasan di atas adalah A. Tema yang diangkat adalah tema umum. B. Film ini berlatar belakang kehidupan remaja tahun 1990-an. C. Film ini tidak menggambarkan suasana tahun 1990-an secara keseluruhan. D. Penggambaran tokoh acap kali berubah-ubah. Dan untuk jawabannya adalah C. Film ini tidak menggambarkan suasana tahun 1990-an secara keseluruhan. Nomor 4. Keunggulan karya yang diapresiasi penulis dalam teks ulasan di atas adalah A. Tema penokohan. B. Kemasan cerita gaya bahasa. C. Kemasan cerita tema. D. Tema perjuangan hidup. Dan untuk jawabannya adalah A. Tema penokohan. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Langsung ke pertanyaan. Nomor 5. Pernyataan yang menunjukkan kekurangan buku ditandai dengan kalimat bernomor A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4. Dan untuk jawabannya adalah D. 4. Namun, alurnya mudah ditebak dan sosok tokoh ayah dalam cerpen Nasihat untuk Anakku karya Montaigne Boucher ini tidak digambarkan jelas. Nomor 6. Bagian struktur dari teks ulasan di atas adalah A. Orientasi, B. Sinopsis, C. Penafsiran, D. Kesimpulan. Dan untuk jawabannya
adalah B. Sinopsis. Nomor 7. Cermati teks ulasan berikut. Untuk pertanyaannya, bagian orientasi pada teks ulasan di atas ditandai dengan nomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 5 dan 6, atau D. 7 dan 8. Dan jawabannya adalah A. 1 dan 2. Nomor 8. Keluarga Cemara versi layar lebar menempatkan diri sebagai prequel. Di layar kaca, Abah atau adik Kurdi dan emak Lia Waroka digambarkan hidup sederhana. Di film dijelaskan, dulu Abah atau Ringo orang kaya, ia mengembangkan bisnis properti dan tinggal di sebuah klaster dengan emak atau Nirina, Eis, Zara, dan Ara Widuri. Musibah datang pada hari ulang tahun Eis. Kutipan novel tersebut menunjukkan bagian A. Gambaran umum, B. Sinopsis, C. Kesimpulan, atau D. Penafsiran. Dan jawabannya adalah B. Sinopsis. Nomor 9. Langsung ke pertanyaan. Kalimat yang menggunakan konjungsi penerang dalam teks ulasan di atas adalah A. Sang Pemimpi masih trilogi dari novel Laskar Pelangi dari Andre Hirata. B. Novel ini mengusung tema persahabatan dan perjuangan dalam mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi. C. Dalam novelnya menceritakan tentang sebuah kehidupan 3 orang anak Melayu Belitung, yaitu Arai, Ikal, dan Jimron, yang penuh dengan perjuangan, tantangan, dan lika-liku hidup kehidupan yang mempesona. Atau D. Kisah tokoh-tokoh tersebut akan membuat kita yakin adanya kekuatan cinta, percaya pada kekuatan mimpi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk jawabannya adalah C. Dalam novelnya menceritakan tentang sebuah kehidupan 3 orang anak Melayu Belitung, yaitu Arai, Ikal, dan Jimron, yang penuh dengan perjuangan, tantangan, dan lika-liku kehidupan yang mempesona. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Untuk nomor 10, penggunaan konjungsi temporal terhadap pada kalimat nomor A1, B2, C4, atau D5. Dan untuk jawabannya adalah D5. Bella, gadis belia yang kini duduk di bangku SMA sejak bayi, ia dititipkan kepada nenek orang tua ini. Nomor 11. Kalimat saran membaca pada teks ulasan di atas ditandai dengan nomor A2, B3, C5, D6. Dan untuk jawabannya adalah D6. Cerpen ini cocok untuk semua umur, terutama kaum remaja, karena banyak mengandung amanah. Nomor 12. Paragraf di bawah ini yang merupakan teks persuasi adalah A. Paragraf pertama, B. Paragraf kedua, C. Paragraf ketiga, atau D. Paragraf keempat. Dan untuk jawabannya adalah C. Menyantap mie instan yang dibarengi nasi putih merupakan hal lazim yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal, tahukah Anda bahwa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif untuk tubuh? Perlu Anda ketahui bahwa mengkonsumsi mie instan yang dibarengi atau dicampur dengan nasi putih akan dapat mengakibatkan obesitas. Nomor 13. Bacalah teks berikut.
Untuk soalnya, berdasarkan pada kutipan teks persuasi di atas, ajakan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca adalah A. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk berorientasi pada proses perkembangan anak. B. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. C. Penulis mengajak semua pihak untuk belajar mulai dari kecil hingga beranjak dewasa. Atau D. Penulis mengajak pembaca untuk menauladani filsuf legendaris Plato. Dan jawabannya adalah B. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 14, 15, dan 16. Untuk nomor 14, simpulan yang tepat berdasarkan teks persuasi di atas adalah A. Sebagian orang menganggap sarapan pagi bukan hal yang penting dilakukan. B. Membiasakan sarapan pagi yang cukup akan membuat tubuh memiliki kecukupan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. C. Tubuh yang kekurangan asupan makanan akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. D. Sarapan adalah hal yang paling penting dilakukan sebelum berangkat kerja atau sekolah. Dan untuk jawabannya adalah A. Sebagian orang menganggap sarapan pagi bukan hal yang penting dilakukan. Nomor 15. Pernyataan penulis yang sesuai dengan kutipan teks persuasi di atas adalah A. Sarapan pagi akan membuat tubuh kita bugar, aktivitas lancar, dan mudah meraih prestasi. B. Jika kita tidak sarapan pagi, tubuh pasti menjadi lemas dan kita menjadi malas untuk melakukan aktivitas pada siang hari. C. Buru-buru berangkat kerja atau sekolah menjadi alasan seseorang tidak sempat sarapan pagi. D. Masyarakat wajib sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas apapun sehingga produktivitas kerja tidak terganggu. Dan untuk jawabannya adalah C. Buru-buru berangkat kerja atau sekolah menjadi alasan seseorang tidak sempat sarapan pagi. Nomor 16. Fakta yang mendukung argumen penulis dalam teks persuasi di atas ditandai dengan nomor A. 1 dan 3, B. 3 dan 5, C. 2 dan 4, D. 1 dan 4. Dan untuk jawabannya adalah B. 3 dan 5. Cermati kalimat-kalimat di bawah ini untuk menjawab soal nomor 17 sampai dengan 20. Nomor 17. Perbaikan urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks persuasi yang padu adalah A. 2, 1, 3, 5, 4, B. 5, 1, 3, 2, 4, C. 2, 1, 5, 4, 3, atau D. 1, 2, 5, 3, 4. Dan untuk jawabannya adalah B. 5, 1, 3, 2, 4. Nomor 18. Kalimat nomor 2 pada kutipan teks persuasi di atas termasuk bagian A. Penegasan ulasan karena kalimat tersebut berisi ungkapan yang meyakinkan kembali pembaca untuk menggunakan ser soft. B. Pengenalan isu karena kalimat tersebut berisi pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. C. Rangkaian argumen karena kalimat tersebut berisi sejumlah fakta yang mendukung pendapat tentang manfaat ser soft. D. Rekomendasi karena kalimat tersebut berisi ajakan pada pembaca untuk menggunakan ser soft. Dan untuk jawabannya adalah D. Rekomendasi karena kalimat tersebut berisi ajakan pada pembaca untuk menggunakan ser soft. Nomor 19. Istilah kesehatan yang digunakan pada kutipan teks persuasi di atas adalah A. ser soft, B. faktor resiko, C. lingkungan, atau D. kuman. Dan untuk jawabannya adalah C.
lingkungan. Nomor 20. Kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas pada kutipan teks persuasi di atas adalah: A. Bahan-bahan alami yang menjadi bahan pembuatan sersop ini meliputi minyak zaitun, tanah liat, air, minyak kelapa non sawit, serta mentega. B. Jadi mulai sekarang lebih baik Anda beralih ke sabun konvensional ini yang tentunya ramah lingkungan dan mampu membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel di tubuh. C. Sersop merupakan salah satu merek sabun terbaru yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya. D. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat kimia apapun sehingga tidak memiliki faktor risiko terhadap tubuh Anda. Dan untuk jawabannya adalah D. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat kimia apapun sehingga tidak memiliki faktor risiko terhadap tubuh Anda. Untuk soal selanjutnya, silahkan Anda bisa download dengan link yang ada di bawah ini. Selamat belajar dan terima kasih.